Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak. Alhamdulillah Bapak. Ini udah siang nampaknya ya, tapi masih tetap semangat ya buat belajar. Amin. Insya Allah, Bapak. Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, oleh KM silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa KM-nya? Tatang, Pak, Tatang. Tetang, Pak, untuk Oke, siap. memimpin doa. Oke, demi kelancaran pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang virus ya, tetapi mengenai kehidupan ya. Kita coba bahas dulu minggu kemarin. Sebenarnya kita sudah membahas apa aja sih dalam virus? Kan sekarang Daur ya. siklus hidup. Struktur, Pak, struktur. Minggu kemarin itu kan kita mungkin sudah 2 pertemuan ya. Sekarang pertemuan ketiga. Minggu kemarin kita 2 minggu yang lalu kita membahas tentang struktur, bentuk, dan ukuran virus. Kemudian kita bahas juga perkembangan virus, perkembangbiakan virus. Ada daur litik, ada juga daur lisogenik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peranan virus. Kenapa sih kita harus bahas peranan virus? Karena virus ada di sekitar kita, Pak. Karena virus ada di sekitar kita. Ya, benar. Ada lagi kira-kira? Virus nggak terlihat ya Pak ya oleh kita ya? Enggak, tapi benar kata Tatang tadi. Virus itu ada di sekitar kita meskipun tidak terlihat. Jadi kalau ada di sekitar kita, sudah pasti ya virus itu hidup bersama kita istilahnya gitu ya. Sekarang gitu ya, kenapa sih kita harus belajar peranan virus gitu ya? Tujuan dari pembelajarannya gitu ya, kenapa kita harus belajar peranan virus? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan peranan virus dalam kehidupan berdasarkan pengalamannya, kemudian mengidentifikasi peranan virus menguntungkan dan merugikan, ya. Kemudian memecahkan masalah terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitar melalui kampanye dengan berbagai media berdasarkan hasil. Nah, ya. Sekarang ya, jika kita berbicara tentang virus, pasti yang terbersih di benak kita itu virus merupakan penyebab timbulnya penyakit. Benar apa salah ini? Gitu ya. Kalau di pikiran kita virus ini menyebabkan penyakit atau memang tidak? Iya, Pak. Bikin sakit, Pak, bikin sakit. Ya, virus banyak yang menimbulkan penyakit. Di mindset kita atau pikiran kita itu ternyata bikin sakit, Pak. Virus itu banyak menimbulkan penyakit gitu ya. Contohnya mungkin yang sering kita alami misalnya terkena virus influenza jadi pilek ya, atau yang sedang booming kemarin-kemarin virus corona gitu ya. Jadi di benak kita ternyata virus ini hanya berperan negatif bagi kehidupan kita gitu ya, benar nggak? Iya, emang ada yang menguntungkan ya virus? Ya, makanya gitu ya, kalau misalnya makanya manfaat dari kita belajar sekarang, kita akan coba bahas ada yang menguntungkan, juga ada yang tidak menguntungkan gitu ya. Nah, garis-garis besar pembelajaran kita hari ini gitu ya, kita nanti Bapak akan coba memperlihatkan sebuah video gitu ya tentang suatu masalah yang nantinya kalian secara berkelompok nih akan
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di video lewat LKPD itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu gitu ya. Ternyata virus yang merugikan ya. Virus yang merugikan tidak hanya pada kita manusia gitu ya, ada juga pada hewan dan juga pada tumbuhan. Kalau pada hewan contohnya seperti apa? Rabies, Pak, rabies. Ada yang tahu? Rabies. Iya, kemudian apa lagi? Ada hewan flu burung, Pak. Flu burung. Kalau pada tumbuhan, Virus flu burung. kalau pada tumbuhan kira-kira apa? Akar gada, Pak. Akar gada atau yang Akar gada. ditemukan sama penuh virus itu ya yang menyerang Mozaik tembakau. ya mozaik tembakau yang menyerang MPTV. ya. Mozaik tuh. Nah, kemudian ini ada keuntungannya atau manfaatnya gitu ya. Ternyata untuk pembuatan vaksin bisa, kemudian ada rekayasa genetik bisa, kemudian untuk pengobatan dan membuat perangkat elektronik gitu ya. Kalau pembuatan vaksin mungkin sudah tahu ya. Vaksinnya yang virusnya yang dibuat menjadi vaksin. Nah, sekarang saya akan coba menayangkan video, coba kalian lihat gitu ya, nanti akan baik, sudah ini ya, tadi sudah dilihat videonya? Sudah, Halo? Bapak. Udah, Pak. Apa? Sudah. Jadi videonya itu tentang apa ya? Kalau setelah kalian lihat Tentang virus corona. tentang virus corona, ya. Jadi kenapa sih bisa awalnya dari apa sih bisa ada virus corona tersebut? Kira-kira setelah lihat video kalian? Dari kelelawar, Pak. Dari kelelawar yang ada di Wuhan ya gitu ya, Cina ya. Nah itu kan berawal dari di wilayah di Cina gitu ya. Kemudian kira-kira kenapa sih orang-orang bisa terkena gejala COVID-19? Kalau kalian setelah lihat di video, Dia tertular, Pak. tertular. Kira-kira Memakan gejalanya daging kelelawar, Pak. tertularnya Jadi virusnya oleh apa? termakan mungkin jadi menginfeksi gitu. Itu Memakan memakan daging daging. kelelawar. Menginfeksi Kan daging ya. kelelawar ya. Nah, melihat awalnya ya memakan daging kelelawar yang ternyata dari berbagai macam virus di sana, kemudian terjadi mutasi mungkin ya, jadi ada virus baru yaitu virus corona itu tadi gitu ya. Nah, berdasarkan video tadi gitu ya, berdasarkan video tadi sekarang kalian duduk secara berkelompok ya, secara berkelompok mungkin ya karena kita cuma 10 orang gitu ya. Jadi kita bagi 2 saja kelompok gitu ya. Yang kelompok yang pertama ada Ayu, ada Bima, ada Haris, Intan dan Bayu ya. Kelompok 2 ada Nui, Komalasari, kemudian ada Sinta, ada Taufik, Tatang dan Risma gitu ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan apa yang sudah ada di LKPD. LKPD-nya sudah Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ke WhatsApp grup ya, dikirimkan. Mungkin kita lihat, sudah terlihat ya. Di sini LKPD-nya gitu ya, tentang peranan virus dalam kehidupan ya. Juga ada identitas sekolah, tujuannya di sini juga. Nah, kalian nanti tulis ya setiap kelompok kelas dan nama-namanya di sini ya. Kemudian di sini ada
sama seperti yang ada di video gitu ya, tentang virus corona gitu ya. Ada fakta-fakta yang kalian kerjakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas, Baik, Pak. kalau misalnya sudah cukup jelas, silahkan sekarang per kelompok, gitu ya. Saya kasih waktu untuk mendiskusikan artikel yang ada di atas, kemudian diskusikan literatur oleh kalian juga, gitu ya, dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada menit. Kalau ada kesulitan, silahkan kalian tanya ke saya. Baik, ada kesulitan? Apakah ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD? Tidak, Bapak. Ya, bisa, Bapak. Bisa ya. Kalau kalian Pak. baca pasti bisa mengerjakannya gitu ya. Baik, Bapak rasa tiap kelompok ini setelah dicek sudah mengerjakan gitu ya, sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang setiap kelompok disilahkan perwakilan kelompoknya untuk untuk menjawab diskusi pertanyaan ya. Diskusi pertanyaan ini silakan kelompok yang pertama tadi. Berdasarkan permasalahan yang ada dalam artikel. Nah, kira-kira apakah virus corona itu? Silahkan. Pak, kelompok 1 yang maju, ayo. Iya, silakan. Ayo. Sini kelompok 2. Kita kelompok 1 ya, ayo. Ya, iya, Ya. ayo. Sandi, silakan. Ya udah, saya ya Pak Akbar ya. Ya, Saya silakan. nomor 1 ya. Ya. Apakah virus corona virus corona adalah yang kita kenal dengan istilahnya COVID ya, COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada bagian sistem respirasi, Pak. Bisa dimulai dari gejalanya yang seperti tadi ditampilkan video itu, bisa dari batuk, pilek, dan juga bisa sampai menyerang pada sistem pernapasan akut. Nah, selain itu juga coronavirus ini merupakan penyakit terbesar ya Pak ya, yang selama ini kita ketahui sampai bisa memakan banyak korban dalam hitungan bulan sampai tahun. Itu sih Pak kalau menurut kelompok kami. Kan ini menyerang sistem respirasi ya, katanya tadi. Nah, bisa nggak sih kalau virus corona ini menyerang yang lain gitu? Atau misalnya menyerang ke sistem pencernaan, atau misalnya ke jantung, bisa nggak sih? Oh, ini ya, tentunya bisa Pak, ini berhubungan sama sistem imun ya. Ya. Mungkin dari Bima mau menambahkan kelompok 1. Ya, corona itu bentuknya seperti mahkota, Pak. Seperti apa? Corona pada matahari tuh, jadi ada sekitarnya ada tajam-tajamnya gitu. Ya. Makanya dinamakan virus corona. Baik, benar ya, virus corona itu virus yang menyerang sistem respirasi gitu ya. Karena virus biasanya kan, bukan biasanya, virus itu menyerangnya ke sel yang spesifik, sel inang yang cocok ya. Ini cocoknya virus corona itu menyerang sistem respirasi di paru-paru ya gitu, sehingga kalau misalnya menyerang atau bahkan menempel di tubuh kita, kalau memang tidak terhirup ke sistem respirasi, itu pasti tidak bisa
terserang gitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua itu gimana? Pertanyaannya bagaimana gejala penyakit COVID-19 itu? Kira-kira gejalanya seperti apa? Yang kelompok Mungkin saya Pak mewakili kelompok 2 Pak. Ya. Gejala dari virus ini yang pertama sesak ya Pak ya, sesak, panas, demam ya. Bahkan ada juga gejala-gejalanya itu dengan mencret-mencret Pak. Mungkin seperti itu Pak gejalanya Ya. Pak. Jadi ini gejalanya sama dengan penyakit Pilek biasa Pak, penyakit flu yang biasa lain. kayak. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya gejalanya terlihat cuma pilek atau misalnya tadi batuk-batuk, apakah kita udah bisa nyebut itu terkena penyakit COVID? Tidak Pak, tidak. Tidak. Belum Jadi tentu, kira-kira belum supaya tentu. kita ya, Hanya supaya saja kita kalau tahu untuk pencegahan Pak, untuk pencegahan tetap dilakukan Pak. Kita harus warning terhadap orang yang mempunyai gejala tersebut walaupun itu bukan COVID gitu Pak. supaya kita tahu bahwa itu ada seseorang yang terkena COVID, harus dites apa sih namanya? Tes antigen bisa Pak. Ya, antigen Antigen ya. ya, PCR. PCR yang lebih akurat ya. Iya, Baik, betul Pak. terima kasih. Bagus. Kemudian ada lagi, nah, kira-kira balik lagi nih ke kelompok 1. Apa sih penyebab penyakit COVID? Virus, Pak. Pakai virus. Penyebab penyakit COVID itu dengan ini ya, dengan apa? Virus COVID itu ya. Ya, virus Tertularnya COVID-19. apa sih? Tertularnya seperti apa kalau penyakit COVID ini? Tertularnya melalui ini Pak, udara. Udara bisa, terus Iya karena tidak memakai masker ya. kalau misalnya nih saya terkena COVID misalnya, kemudian saya ke sekolah gitu ya, saya di meja guru bersin, kena taplak meja misalnya. Ya, droplet Pak. Ya, droplet. Kalau ada orang atau ada siswa di sana memegang misalnya itu taplak meja, kemudian menghirupnya gitu ya, dari tangannya kena hidung misalnya gitu ya, itu kira-kira bakal terkena COVID nggak sih? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, oke. Kemudian ada yang keempat nih ya, kira-kira bagaimana sih caranya mencegah penyakit COVID supaya tertular ya, supaya tidak tertular. Kira-kira gimana caranya? Kita harus ngapain aja sih? Silakan kelompok 2. Halo? Supaya kita tidak terpapar penyakit COVID. Nih, gimana caranya? Ayo. Pakai masker, Pak. Pakai Tidak ada ya. Pakai masker, menjaga menjauhi jarak. kerumunan. Harus pakai masker Menjauhi ya. kerumunan. Kemudian kalau misalnya masker, jaga jarak. cairan itu apa? Yang cairan-cairan itu apa namanya? Hand sanitizer, Hand Pak. sanitizer ya. Sering Sanitizer. Sering membersihkan tangan. Cuci tangan, Kalau Pak. misalnya batuk dan bersin, kita harus tutup. Pakai masker, Pak. Ya, kalau bersin sama batuk kita harus tutup mulut ya. Pakai Iya. masker ya. Kemudian kalau kita Tapi tahu nggak ada boleh pakai orang tangan ya, yang Pak ya?
kalau pakai tangan harus cuci tangan langsung pakai sabun gitu. Ya. Kemudian supaya tidak terpapar COVID juga bisa menghindari orang yang terpaparnya gitu ya. Biasanya kan orang yang terpaparnya mengisolasi diri, tapi kan suka ada yang ngeyel nih ya, kita tahu dia terkena COVID, tapi ternyata dia berpergian kemana-mana gitu ya, malah bersosialisasi seperti biasa, beraktivitas. Jadi justru kita yang sehatnya harus menghindar gitu ya. Nah, ada yang kelima nih, kira-kira bagaimana solusi pengobatannya? Kira-kira kalau orang yang terkena COVID nih, harus diapakan pengobatannya? Banyak minum Silakan. vitamin, Pak. Isolasi, Pak. Isolasi. Isolasi mandiri. Istirahat gitu ya. yang cukup, Pak. Istirahat yang cukup. Makan Itu makanan kalau bergizi, yang Pak. makan makanan yang bergizi bisa ya. Tapi kalau yang itu kan kalau yang ringan ya. Kalau yang sudah sehat terkena gitu ya, gejalanya sudah tahu COVID, dia biasanya isolasi mandiri ya, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian kalau yang misalnya penyakit parah harus seperti apa kira-kira? Kalau sudah parah? Minum obat COVID, Pak. Biasanya ya minum Dirawat, obat Pak, COVID. Ya udah dirawat kalau di rumah misalnya sakit. sudah parah biasanya harus langsung ditangani oleh rumah sakit karena biasanya kan suka langsung sesak nafas ya. Ya, kalau misalnya kita lihat kejadian-kejadian yang lalu ketika sedang parah-parahnya bahkan sudah tertular, sistem imunnya sudah jelek gitu ya, sistem imunnya kita kurang sehat gitu ya, 1-2 hari bisa menyebabkan meninggal gitu ya. Kalau sistem imunnya baik gitu ya, itu bisa bertahan dan sehat kembali gitu ya. Baik, kita sudah membahas dari artikel menjawab pertanyaannya gitu ya. Nah sekarang di LKPD yang saya ini kan ternyata harusnya ini ada tugas yang lain gitu ya, membuat semacam kampanye gitu ya, bisa berupa ini. Bentar saya lihat dulu tugasnya. Nah, gitu ya, di sini ada tadi kan kegiatan yang pertama gitu ya. Nah, ini ada kegiatan yang kedua yang nantinya bisa kalian secara berkelompok kerjakan di rumah. Kalian harus membuat infografis ya, bisa berupa gambar, bisa berupa video atau vlog gitu ya, sebagai solusi terhadap pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi gimana sih gitu ya supaya kita tidak terkena virus corona? Nah, kalian kampanyekan misalnya kan tadi harus memakai masker tiap hari ketika berkegiatan di luar, atau selalu mencuci tangan, atau selalu membawa hand sanitizer gitu ya. Kalian silahkan buat infografisnya gitu. Ini dilakukan secara berkelompok gitu ya. Baik, terima kasih ya, diskusi tadi sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Sekarang setelah berdiskusi gitu ya, kita kesimpulannya apa sih dari tadi kita membahas LKPD? Ada yang ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silahkan. Untuk apa kesimpulan dari proses pengerjaan LKPD? Baik, ada, silahkan. Haris, bisa menyimpulkan? Iya Pak, bisa Pak.
Jadi coronavirus itu adalah virus yang terbesar Pak yang menyebabkan kematian dan juga banyak kasus ya Pak ya, kasus di Cina sampai dibawa ke Indonesia. Itu kesimpulan tentang virusnya. Kemudian kalau penyebab corona ini bisa disebabkan oleh adanya droplet Pak, droplet dari penderita yang terkena kepada orang yang sehat atau orang yang sistem imunnya mungkin menurun. Baik, terima kasih Haris. Ya, jadi kesimpulan dari pengerjaan LKPD ini ya tadi, jadi kita lebih tahu tentang virus corona ini ya, mulai dari sejarahnya, kemudian tadi dia akibat apa gejalanya apa kalau misalnya terkena virus, kemudian penyebabnya apa, kemudian cara cara mencegah supaya virus itu tidak tersebar, gitu ya. Baik, sepertinya pembelajaran hari ini, gitu ya, kita cukupkan. Jadi kemudian kita berefleksi, gitu ya. Kira-kira kendala apa sih yang dialami dalam proses pembelajaran yang hari ini kita lakukan? Ya, kira-kira apa sih yang kesulitan dalam proses pembelajaran hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar, gitu ya, atau misalnya belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Bapak. Tapi Sudah mengerti, Pak. Udah mengerti Bapak ya kita. berarti mengerti ya, berarti mengerti tentang apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Evaluasi, untuk evaluasi kita menggunakan, kita pakai kuisis ya. Saya kirimkan linknya ke grup WA nih, sudah saya sudah saya lakukan nih. Nah, untuk evaluasinya kita pakai kuisis hanya 5 soal gitu ya. Nih ya, saya kirimkan. Nah, baik, silahkan gabung untuk mengerjakan evaluasi. Kalau sudah ada yang gabung, kalau sudah ada yang gabung, akan saya klik mulai. Saya kasih oke, sudah ada yang gabung. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Iya, ternyata hasilnya sudah ada, bagus-bagus gitu ya, tentang pembelajaran yang selama ini yang tadi kita lakukan. Baik, untuk minggu depan pembelajaran selanjutnya, karena mungkin sudah beres materi virus mulai dari tadi struktur, kemudian perkembangbiakan virus, kemudian sekarang dengan penanganan virus, maka kita akan melakukan ujian bab tentang virus. Baik, ada yang ditanyakan sebelum Bapak menutup pembelajaran? Tidak ada, Bapak. Baik, kalau misalnya tidak ada, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah karena pembelajaran sudah dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Akbar. Terima kasih, Pak Akbar. Izin